Saya tadi pagi Bapak Ibu menyiapkan materi untuk maghrib ini tepatnya jam 7:24. Jam 7:24 itu terdengar saya nama masjidnya Masjid Munawwarah, penting masjid sekitaran situlah, mungkin Al-Ikhlas, Munawwarah atau Al-Ikram di Pemda itu. Ada Jalan Abadi juga, ada nama masjidnya. Terdengar saya ke rumah, pengumumannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Tadi pagi jam 7:24. Berarti orang tua kita itu tak sampai ke Ramadan. Jadi kita malam ini ada yang memastikan diri dia? Tak ada. Maka minta doa-doa imam itu diaminkan. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya akan menyampaikan satu tema. Temanya adalah Ramadan dan karunia Allah. Ramadan dan karunia Allah. Ada saya dengar pantunnya begini. Pergi ke pasar membeli kurma untuk dimakan pas berbuka. Itu tanda Ramadan telah tiba. Karena Ramadan itu adalah karunia. Jadi tadi pagi saya habiskan waktu saya untuk kenapa Ramadan itu karunia. Kenapa? Ternyata antara amal dan rahmat dan karunia itu, amal itu kata ulama sebab, sedangkan karunia itu adalah haknya Allah. Coba saya tanya, dan kalimat karunia itu dalam bahasa Arab disebut fadlun. Fadlun artinya apa? Karunia. Biar supaya ingat tema ini, saya mau tanya, apa doa keluar masjid? Hah? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau sempat tak hafal, keluar kita dulu. Ada di pintu. Kalau doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Pernah enggak kita dengar hadis Nabi, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah, seseorang tidaklah dimasukkan ke surga karena amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasul? Wala ana, begitu juga aku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin wa fadlin. Dalam hadis yang lain, birahmatihi wa fadlih. Jadi masuk surga itu bukan mutlak amal, tapi itu adalah, kalau bahasa definisi fadlun itu adalah ihsanullah li'ibadih bima la yastahiqunahu bi'a'malihim. Karena karunia dan rahmat Allah itu adalah
kebaikan Allah, curahan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya, dan Allah tidak membutuhkan amal-amal kita. Maka dari hadis termasuk doa keluar masjid tadi, sampai kata ulama, karunia itu harus diminta. Ya Allah, aku mohon karunia. Karena kata ulama dalam hadis itu, sampai bukan berarti kita menganggap takdir qadariyah bahwa ya udah kalau itu nggak usah beramal karena itu hak veto Allah, bukan. Ada sebagian ulama mengatakan itu di antara ketawaduan Rasul. Ada yang mengatakan ulama lagi bahwa kalimat memang amal itu sebab saja, tapi urusan syurga itu Allah, karunia dan rahmat Allah. Maka jika dikaitkan dengan Ramadan, ini bagian dari karunia Allah. Dan karunia Allah, ayahanda ibunda jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah, karena ini diajari oleh Rasul. Makanya hidup kita ini semua sebenarnya karunia Allah. Maka di surah Yunus ayat 58 kata Allah, ada kaitan kegembiraan dengan karunia Allah. Qul bifadlillah wa birahmatih. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah lah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka yang demikian itu hendaklah kamu gembira, dan itu lebih baik dari semua yang kamu kumpulkan, kata Allah. Artinya, iringi karunia Allah itu dengan kegembiraan. Dan ini indahnya kalau dikaitkan dengan Ramadan, dan ternyata di Ramadan itulah Allah kumpulkan karunia-Nya dan rahmatnya. Berarti Ramadan dan rahmat karunia Allah itulah di antara puncak kegembiraan seorang hamba atas kebaikan Allah kepadanya. Maka kata ulama, tanpa karunia Allah, ilmu tidak akan berkah, ilmu tidak akan bermanfaat, rezeki tidak akan berkah, sampai kata ulama bahkan umur, keturunan, rezeki sampai akhirat pun tanpa karunia Allah mengikut hadis dan ayat-ayat tadi tidak akan bisa kita raih. Maka sampai ada ulama mengatakan berarti tidak semudah itu orang ngomong kalau dia amalnya baik, banyak amalnya, lantas dia masuk surga. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan tidak akan mungkin bisa dibandingkan antara amal dan surganya Allah. Apalagi
tabiat manusia dalam beramal itu penuh dengan ujian. Karena ujian itulah yang menandakan keimanan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Karena tabiat hidup kita orang beriman itu, ujian itulah tanda keimanan dan kesungguhan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Dan Allah menceritakan, bukan kamu, orang-orang sebelum kamu juga betul-betul mathalul ladzina khalau min qablikum. Dahsyat ujian para nabi, orang-orang terdahulu itu. Bahkan baksa, dharra, memang sudah bahasanya titik perjuangan terakhir yang masuk ke telinga kita, kisah-kisah yang sampai tidak dikenali lagi tubuhnya karena banyaknya sabetan pedang di medan perang itu. Berjuangnya seorang Maryam karena rasa tanggung jawab kepada anak yang dia lahirkan, yaitu Isa ibnu Maryam. Usahanya adalah wahuzzi ilaika bijiz'in nakhlah, untuk disuruh menggoyang pohon kurma, bukan dahannya tapi batangnya. Karena ada rasa tanggung jawab, anak ini lahir untuk diberi makan. Dan kata ulama berbicara tentang al-fadl ini, wallahu dzul fadlil azim. Allah lah pemilik karunia yang sangat besar. Jadi selain diminta, diusahakan, dan perlu kesungguhan, selain itu perlu keistiqomahan, perlu rasa syukur, dan perlu, kata ulama, keikhlasan. Bayang kita 30 hari Ramadan, 720 jam, detik, menit, jam, hari, pekan, sampai 1 bulan, seandainya itu dijalani dengan keimanan, kesungguhan, al-juhd, dijalani dengan kesabaran, keistiqomahan, ditambah rasa syukur, sampai kepada itulah yang disebut keikhlasan. Kata ulama, itulah karunia dari Allah Subhanahu. Maka ketika dibagi, ya akhul Islam, dalam beberapa kalimat oleh ulama, di antaranya yang tertinggi itu adalah fadlul maghfirah, karunia ampunan. Disitulah Allah memberi kita peluang untuk bertaubat. Disitulah Allah memberi kita peluang untuk ar-ruju' ilallah,
supaya kita kembali kepada Allah. Maka al-ihsan wal lutf, kebaikan-kebaikan Allah dan kelembutannya untuk hambanya, kata ulama, itu diantara karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya melalui salah satu di antara karunia-Nya adalah maghfirah, fadlul maghfirah. Seandainya kita tanya berapa banyak ujian itu kepada kita, dan kita tahu lulus atau tidaknya, bisa jadi secara firasat pun kita tahu. Cengeng-cengengnya kita di hadapan Allah, mintanya kita kepada Allah, lisan kita, telinga kita, mata kita, kaki kita, perut kita, semuanya itu kita tahu bagaimana cara kita meminta ampun kepada Allah. Ujung rambut sampai ujung kaki kita. Maka fadlul maghfirah ini betul-betul harus kita ambil, kita gunakan peluang ini di Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa? Ada satu ayat, kenapa ampunan itu karunia dari Allah? Karena kata ulama, ampunan itu diantaranya adalah ayat yang dahsyat yang disampaikan oleh ulama adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka ini melampaui batas melakukan dosa maksiat. Maka Allah bilang wala tusrifu, jangan berlebihan. Tapi di sini disebutkan Allah panggil wahai para pendosa, dan dosamu itu bukan mudah, bukan sedikit tapi banyak. Bukan kadang-kadang tapi sering. Wahai hambaku, Allah panggil dia. Inilah dahsyatnya karunia ampunan itu. Bukan pula pendek tapi panjang, bukan sebentar tapi lama. Kata Allah, wahai hambaku, kalian yang telah melampaui batas dalam berdosa, berbuat maksiat kepadaku. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Dan itu bukan sehari, 29 atau 30 hari. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan itu adalah karunia dari Allah. Minta itu sungguh-sungguh, gunakan kesempatan itu untuk betul-betul mengetuk pintunya Allah, pintu taubatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian yang kedua adalah fadlul hidayah. Ada karunia yang kedua yang disebut dengan karunia petunjuk dari Allah. Saya tadi siang atau sebelum zuhur lah, saya tak sebut orangnya,
Dia pengusaha, alhamdulillah dia undang untuk tarhib Ramadan keluarga, saya datang. Cerita kita punyalah sekolah anak-anak yatim duafa, fakir miskin ada 100 orang. Setelah kajian dia bilang, Ustaz saya mau ngantar beras. Saya bilang saya mau pergi ke mertua, nantilah saya ada waktu, kita teleponan lagi. Jadi tadi pagi dia WA, saya balas, abang ada di rumah? Ada Ustaz. Oke sekarang, saya bilang bismillah. Begitu dia. Ini saya mau menunjukkan di mana karunia hidayah itu. Habis itu saya lihat berasnya lebih dari 20 goni ada. Banyak minyak, gula dia kasih. Jadi masuk, Ustaz singgahlah dulu masuk ke rumah saya. Akhirnya masuk duduk ngobrol sama abang itu sama istrinya. Coba ibu jangan kaget bahwa istrinya adalah orang Cina, mu'allaf. Saya tanya ibu, dan dia udah punya cucu, anaknya sudah menikah, tinggal 1 orang. Dia bilang, saya tanya, izin bertanya bunda, saya bilang, apa Ustaz? Apalah perasaan ibu ketika hidayah itu sampai, dan sampai hari ini ibu, yang kalau diingat masa lalu dia, dengan hadir hari ini berjilbab, dia sudah haji, ini mau umroh sekeluarga di Ramadan, dia nangis. Ya Allah Ustaz, nikmat sekali agama Allah ini, dia bilang. Kita yang bukan masuk Islam, Islamnya dari atok nenek kita, ternyata rasa hidayah petunjuk Allah itu, Masya Allah. Dia sampai terisak-isak, dia bicara tentang begitu mahalnya petunjuk Allah, hidayah Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sampai doa Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Supaya kita ini termasuk orang yang juga landasan, asbab orang itu mendapatkan petunjuk. Bisa jadi dengan kajian, dengan video-video ini, dengan majelis-majelis taklim, itu dapat semua, itu pengurusnya dapat, yang hadir dapat, yang berinfak dapat. Itulah mahalnya petunjuk Allah itu. Semua Allah kumpulkan, Allah temukan dalam satu nikmat yang disebut masjid, rumah Allah. Karena itu termasuk pintu rahmat dan pintu karunia. Masuknya kau harus mengucapkan Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Keluarnya harus minta Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu hidayah yang dahsyat. Apa dia bilang, Ustaz, 1 sampai 2, 1 tahun lebih. Bayang ibu, mertuanya tidak mau berbicara kepada dia. Ya banyak wanita di dunia kalau orang yang begini pula kau nikahi begitu. Sampai tidak diterima. Tapi ketika dia masuk Islam, Masya Allah, berhijab, apa yang terjadi begitu dia temui mertuanya di hari tuanya. Mertuanya setiap datang ke rumah mertuanya, pulang mertuanya nangis. Apa kata mertuanya? Saya minta maaf sama kamu nak. Ibu merasa bersalah. Itu terus. Itu dahsyatnya hidayah. Dan itu ada di Ramadan. Kenapa? Maka saya minta jangan diejek orang yang batang hidungnya cuma muncul di Masjid Nurul Yakin pas Ramadan. Kalau bisa diikat dia di tiang ini jadilah. Ya Bang Romi ya. Jangan
ente selama ini tidak ada ke masjid-masjid, tiba Ramadan tidak usah. Kadang itu yang membuat mereka tersinggung, malu. Ya ayahanda, ibunda jamaah Nurul Yakin yang dirahmati Allah, besok, mungkin besok ya, udah ada kabar besok kita tarawih? Belum? Kita kan rame tuh. Kadang datang tidak kenal-kenal kita, mana kawan ke selama ini tidak nampak, tapi kok rame itu? Tidak usah disindir, tidak usah. Justru alhamdulillah, bisa jadi hidayah itu besok malam, bisa jadi hidayah itu malam kedua, malam ketiga, sampai 30 malam. Doakan aja ya Allah, semoga orang yang datang di masjid ini sampai panjang umur sehat dia akan datang dan sujud ruku di masjid ini. Amin. Yang ketiga, fadlur rizq. Itulah dia karunia rezeki. Jadi pernah saya mengisi di Masjid Makori, ada masjid baru di samping MTQ itu, ada Makori. Seorang ibu datang bertanya tentang, Ustadz gimana saya mau dapat rezeki, dia bilang. Saya mau buka usaha tak ada duit. Saya suruh istri saya ambil dompet, saya kasih dia duit. Habis itu saya bilang, ibu, pintu rezeki itu banyak, dan itu karunia Allah, dan kita tidak akan mati, kita tidak akan wafat, diwafatkan Allah, dipanggil Allah, kecuali telah sempurna rezeki kita. Rezeki takwa ada, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rezeki yang dijamin ada. Sampai kata Allah, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hewan yang melata saja, cacing, ular aja ada rezekinya. Apalagi kita manusia diberi akal, tidak mungkin ada rezeki. Berarti dijamin rezekinya. Ketiga, rezeki menikah. 4, kalau punya anak, rezeki anak. Makanya jangan dibunuh anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamu dan anakmu, aku yang ngasih rezeki, kata Allah. Rezeki menikah jelas, wankihul ayama minkumus salihina min ibadikum wa imaikum. Apalagi rezeki bersyukur, itulah dia rezeki tadi. Rezeki bersyukur itu karunia. Karena tak banyak orang bersyukur. Coba baca ayat, ujung-ujung ayat ada ayat disebut afala tashkurun. Ada lagi qalilam ma tashkurun. Ada lagi apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Kenapa? Syukur rezeki itu karunia. Ada kisahnya. Kisah siapa? Kisah Nabi Sulaiman. Ratu Sabak mau datang. Karena Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan mukjizat, bisa berbicara dengan jin, bisa mengendalikan angin. Sebelum berkedip mata, siapa yang bisa pindah? Tiba-tiba pindah. Apa kata Allah di ayat itu? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Kata ulama, inilah yang harus ada di dalam hati seseorang. Jangan pernah tinggalkan kalimat itu di hati kita. Diajarkan kepada Nabi Sulaiman. Ashkuru am akfur, sambungan ayat itu. Kata Nabi Sulaiman, ini karunia Tuhanku mengujiku liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku tergolong kepada orang yang bersyukur atau
kufur. Itu karunia rezeki. Tadi sudah saya sebutkan, ada yang dijamin, ada yang karena bertakwa, ada yang menikah, ada karena anak, ada karena bersyukur, ada karena istighfar. Tadi ada fadlul maghfirah, tapi ini ada karunia istighfar. Itu rezeki. Tak semua orang bisa istighfar. Dan waktu yang paling indah untuk istighfar, paling mudah dilakukan di bulan Ramadan, dan itu di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Begitu Bapak sholat tahajud, witir, kalau memang di masjid waktu habis tarawih enggak witir, witirnya nanti habis tahajud di rumah. Oke? Tapi kalau Bapak habis tarawih di masjid witir, nanti malam sebelum sahur kan tahajud, jangan witir lagi. Karena kata Nabi tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ya, ini sambil kita mengingatkan masuknya Ramadan. Jadi tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Kemudian apalagi karunia rezeki itu? Berusaha. Selain istighfar, berusaha. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apa karunia yang berikutnya adalah yang akhirat. Ada karunia ampunan, ada karunia tadi apa yang kedua? Hidayah, ada karunia rezeki, ada karunia akhirat. Itulah dia syurga. Itulah dia syurga. Dan tak akan mungkin setimpal amal kita dengan syurga. Sampai kata Rasulullah tentang puasa, puasa itu untukku dan aku sendiri yang mengganjari pahalanya. Kenapa Ramadan itu tempatnya karunia Allah? Karena bicara syurga ada di Ramadan, bicara hidayah, hudan itu ada di Ramadan, ampunan ada di Ramadan, rezeki ada di Ramadan. Maka Allah temukan karunia itu ada di Ramadan. Tergantung kita. Kita ambil atau tidak, kita kejar atau tidak, kita segera atau tidak. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan semoga kita tercatat, termaktub orang-orang yang mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Dan Allah temukan kita di syurganya insyaAllah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.